mari Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, kita sambut pembicara kita malam hari ini dengan memberikan aplaus paling kencang di tempatnya kita masing-masing. 1, 2, 3. Waduh, mana nih suaranya? Nggak kedengaran. Terima kasih untuk semangatnya, Ayah Bunda sekalian ya. Baik, nanti Ayah Bunda bisa menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom chat terlebih dahulu karena nanti ada yang bertugas untuk mencatatnya. Dan nanti jika ada sesi tanya jawab secara langsung di akhir materi, Pak Ganda akan memberikan kesempatan untuk kita sekalian. Monggo Pak Ganda, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Nono. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya adalah Ganda Dinata Tamrin. Saya adalah dosen dari Fakultas Liberal Art. Ya, ini salah satu fakultas yang mendukung fakultas-fakultas yang lainnya. Kalau seumpamanya di universitas yang lain, ini adalah mata kuliah MKDU, ya, yang memberikan dasar bagi mata kuliah yang lain. Jadi inilah Fakultas Liberal Art. Saya jadi sebagai dosen di fakultas ini. Dan saya mengajar salah satu mata kuliahnya selama 10 tahun dari 2010, itu adalah performing art atau pengantar estetika dan seni. Dan ini merupakan mata kuliah yang unik karena isinya itu adalah belajar tentang drama atau membuat film pendek atau membentuk atau membuat tarian sederhana dan juga cukup banyak ya. Nah, hari ini saya menyampaikan satu materi yaitu cukup panjang sebenarnya, tetapi karena waktu kita ini hanya sekitar 60 menit aja, maka sebenarnya materi ini merupakan materi yang pertama, yaitu seri ke-1. Tetapi kalau kita mau cerita tentang strategi dan manajemen skit, itu sebenarnya ada setidaknya itu ada 10 seri. Ya, kalau dilakukan di kelas, itu adalah sekitar 5 hari. Jadi 1 hari itu biasanya 2 sesi. Dan panjangnya durasinya itu 3 jam lebih, termasuk dengan prakteknya, jadi 5 jam. Nah, tetapi karena ini adalah online, jadi saya akan mencoba memperpendek materi yang ada, dan juga kita karena prakteknya itu sebenarnya ada 50%, jadi saya hanya memakai dengan film atau video. Nah, untuk seri yang pertama ini adalah kita bercerita tentang mungkin slide yang berikutnya. Ya, jadi kita akan bercerita tentang estetika dan konsep dasar seni. Jadi tekniknya itu akan kelihatan pada waktu pertemuan seri yang keempat. Ya, sudah masuk keempat, skenario, sutradara, aktor dan acting, kemudian baru kritik seni, kemudian baru kita belajar tentang bagaimana cara membuat tarian, kemudian bagaimana make up, dan juga tata panggung. Nah, ke-10 seri inilah yang biasanya itu saya sampaikan sebagai pengabdian kepada masyarakat atau PKM di dalam bentuk-bentuk workshop kepada masyarakat dan lain-lain. Ya, nah kita mungkin dengan judulnya Bapak Ibu pasti agak ini ya, bertanya-tanya apa itu skit. Saya minta mungkin dari panitia bisa kita mengadakan namanya kuis dulu ya untuk mengisi yang namanya kuis. Seberapa jauh Bapak Ibu itu tahu nih mengenai kuis yang ada. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di chatnya dan tolong diklik dan diisi di sana. Iya, Bapak Ibu, silakan isi link yang tertera di chatbot. Terima kasih.
Oke, sambil mengisi, kita lihat slide yang berikutnya. Ya, kita akan lihat link dari YouTube gg.gg Ganda Dinata. Ya, ini adalah mata kuliah pengantar estetika dan karya-karya yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat materi yang ada, dan di sana itu videonya itu cukup banyak. Ini ya, bisa di screen ke bawah, diklik videonya dulu. Video sebelahnya beranda itu video. Ya. Nah, kita bisa lihat di bawah ini cukup banyak. Jadi contoh-contoh karya mahasiswa, dia durasinya itu nggak lama, yaitu cuma 5 menit atau 10 menit. Ya, turun lagi, terus ini cukup banyak. Dan ini adalah videonya ini ada yang berupa tarian, film pendek, drama pendek, dan juga kritik seni. Ya, dan durasinya itu adalah pendek. Nah, inilah yang nanti kita akan pelajari. Karena selama 10 tahun ini saya membantu mahasiswa untuk membuat yang namanya itu drama pendek ataupun film-film pendek yang tidak mengurangi makna yang ada. Ya, oke, baik, kita kembali kepada slide. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materi ini dan link yang ada. Bapak Ibu bisa langsung mencobanya ya, atau melihat dari karya mahasiswa UPH tersebut. Ya. Nah, kita sebelum kita melihat lebih jauh tentang skit, maka kita harus tahu dulu yang namanya itu konsep seni ya. Sehingga kita itu tahu tuh bagaimana caranya kita membuat suatu drama pendek itu. Nah, kita melihat bahwa ini kita udah tahu yang namanya itu seni itu seperti apa, seniman itu seperti apa ya. Oke, kita lihat next selanjutnya. Ya, apa itu seni? Ya, kalau kita melihat sebuah lukisan ataupun patung ataupun kita mendengarkan sebuah lagu, ya, bagaimana kita menentukan nilai estetika bahwa lagu itu atau patung itu ataupun lukisan itu adalah suatu karya seni yang bagus. Ya, next. Ya. Jadi apa itu seni? Ya, kita kalau bicara tentang lukisan, kita akan melihat nih perpaduan dari warna, keteraturan, kesatuan daripada objek yang digambar, tekstur dari cat, tebal tipisnya garis, perpaduan aspek teknik ini merupakan keterampilan dari seorang pelukis ya. Dan kita menghargai karya kualitas karya seni dari seorang seniman. Meskipun kadang-kadang kita itu nggak setuju dengan pesan yang disampaikan melalui karya-karyanya. Nah, inilah yang disebut sebagai subjektivisme estetika. Ya, nah kita akan mengenal dua istilah pada malam ini, yaitu subjektivisme estetika dan yang namanya itu fakta publik. Ya, nah dua hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena itu merupakan konsep seni yang sesungguhnya. Ya, next. Bapak Ibu ada yang tahu ini lukisan apa? Lukisan siapa? Silakan di-unmute. Abdullah bukan pelukisnya. Bukan. Ada lagi? Raden Saleh. Iya, Raden Saleh ya. Oke, lanjut. Nah, ada memang lukisan yang nanti ini. Ini ada yang langsung tahu lukisan siapa ini? Avandi. Iya, Avandi. Good. Ini berarti udah masuk di dalam fakta publik. Fakta publik itu langsung banyak orang yang mengetahui lukisan seperti apa. Next. Kalau ini, nah yang tadi yang menyebutkan Basuki Abdullah. Next. Nah, ini adalah lukisan dari Basuki Abdullah ya. Oke, nah bagaimana kita menentukan standar menilai suatu karya seni? Sebenarnya ada standarnya enggak? Nah, tentunya ada ya. Kita coba lanjut lagi. Kalau ada, kita coba next.
eh, ya. Nah, di dalam budaya kita sebenarnya memiliki slogan gini, keindahan itu tergantung dari mata orang yang menikmatinya atau melihatnya. Nah, ini berarti bahwa sebuah karya, lagu, ataupun lukisan, ataupun apapun yang ada di alam, bunga, matahari terbenam, itu kadang-kadang tidak indah dengan dirinya sendiri, namun indah secara subjektif. Nah, ini yang tadi yang saya katakan sebagai subjektivisme estetik. Jadi, setiap orang itu memiliki yang namanya itu subjektivisme estetik. Kalau saya katakan bahwa bunga ini bagus, belum tentu Bapak Ibu mengatakan bunga ini adalah bagus. Atau lukisan ini adalah bagus, belum tentu juga Bapak Ibu setuju dengan saya. Ya, oke, next. Ya, jadi keindahan daripada subjektif ini itu yang disebut sebagai subjektivisme estetik. Nah, subjektivisme estetik ini apakah menjadi standar seni? Nah, pandangan ini apakah benar atau tidak? Kita coba telusuri lagi pada slide berikutnya. Mungkin panitia bisa agak lebih cepat ya untuk slide-nya mengikuti apa yang saya katakan. Ya, jadi coba kita lihat. Ini sebenarnya ada kuisnya, daripada kuisnya lama. Saya ada 2 foto ya. Bapak Ibu tinggal menyebutkan aja atau boleh tulis di chat yang A atau yang B. Ini satu foto yang pertama, saya sebut adalah foto yang A. Kemudian next, ada foto yang kedua, B. Nah, kalau Bapak Ibu disuruh pilih A atau B, Bapak Ibu pilih yang mana? Oke, B, B, Pak. B, B. Rata-rata B ya, A1, Pak. ya, A2, ya, B lagi, A3, iya. B. Kalau bisa dibilangin hampir 80% memilih B, ya. Oke, nah, iya betul. Baik, oke, coba kita lihat yang A dulu. Jadi ada 4 orang, 4 apa 5 ya, 5 lebih kayaknya. Tapi nggak sampai sebanyak daripada B, ya. Yang A ini, kalau Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur, ini adalah foto saya, ya. Jadi saya berterima kasih dengan 5 orang yang memilih potret saya nih, saya yang foto. Tetapi yang B ini merupakan hasil karya dari fotografer yang terkenal, yang dia itu bisa masukkan di dalam postcard dan memiliki nilai jual. Sehingga kalau dikatakan sebagai subjektivisme estetika, Bapak Ibu pasti akan memilih yang B. Ya, sorry, langsung slide yang berikutnya, yang B. Oke, mungkin sebelum kita mulai, panitia bisa berikan saya hak untuk share screen? Bisa, Pak? Ya, oke, saya aja yang share screen ya. 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 Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Ya. Jadi foto ini atau gambar ini memiliki 2 pandangan. Ya, pandangan yang pertama adalah ini subjektivisme mengatakan bahwa saya memiliki foto yang sangat baik. Ini adalah pandangan saya. Tetapi ternyata bagi pemirsa mengatakan atau peserta mengatakan bahwa ini nggak terbaik. Justru yang terbaik adalah yang B. Memang benar. Karena yang B ini merupakan dikatakan sebagai yang fakta publik. Karena semua orang mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik. Dan bagaimana kita bisa mencapai yang terbaik itu? Nah, kita akan lihat ya, kita perhatikan lagi. Jadi gagasan ini sebenarnya berlawanan dengan yang namanya itu nalar, ya, nalar wajar, common sense. Jadi kalau secara subjektivisme, saya mengatakan bahwa A adalah yang terbaik. Walaupun mungkin saya juga nggak menutup mata bahwa B itu adalah yang terbaik. Nah, itu dia. Itu yang dikatakan sebagai subjektivisme. Nah, bedanya adalah A itu adalah subjektivisme bagi pandangan saya dan 5 orang yang memilihnya. Sedangkan yang B itu adalah fakta publik. Ya, jadi foto amatir itu tentunya kurang indah dibandingkan dengan kartu pos yang berlatar belakang Raja 4 ya, dipotret oleh fotografer yang top.
Nah, inilah yang kita bisa menilainya, ya. Nah, maka dari itu kita harus mengakui bahwa kualitas estetika di atas adalah fakta publik, bukan pilihan pribadi, ya. Banyak orang yang maksudnya itu memilih itulah yang sebagai fakta publik. Dia disukai oleh banyak orang. Sehingga karya kita ini benar-benar bisa diterima oleh orang lain. Kalau dia udah menjadi fakta publik. Tapi gagasan ini benar atau tidak? Karena kadang-kadang waktu kita menilai secara universal memang itu adalah yang terbaik. Tapi ada beberapa mengatakan bahwa subjektivisme itu lebih dominan. Coba kita lihat lagi foto yang ada, ya. Waktu kita mencapai fakta publik, kita memang perlu yang namanya itu pengalaman. Saya akan belajar foto lagi, saya akan belajar lagi dengan menggunakan kamera sampai akhirnya itu masyarakat atau orang-orang dapat menerima saya punya karya. Dan akhirnya saya menjadi fakta publik, ya. Nah, itu yang dikatakan fakta publik. Nah, contohnya tadi yaitu karyanya Aku, ya, yaitu puisi Khairil Anwar. Ini ada karya yang hebat, ya, puisinya Khairil Anwar. Dan ini udah merupakan apa? Fakta publik. Nah, kita lihat lagi tadi lukisan Raden Saleh. Bayangin, di tahun 1996 Raden Saleh, lukisan Raden Saleh itu harganya udah 5,5 miliar. Sekarang udah tahun 2020, mungkin yang mau melepasnya bisa jadi bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ya. Begitu juga Afandi, tahun 1990, lukisan dia yang memegang jago ini, itu sudah 4 miliar. Sekarang mungkin udah 15 miliar, mungkin lebih ini. Ini adalah fakta publik. Begitu juga dengan Basuki Abdullah, ya, lukisan ini yang begitu indah, dan ini merupakan fakta publik, ya, sehingga banyak komentar positif terhadap apa fakta publik bahwa ini merupakan karya, tapi ada standarnya apa enggak? Nah, kita akan lihat lagi, ya. Gimana pendapat Anda? Kita lihat gambar yang kiri dan kanan. Kalau saya boleh tahu, ya, silakan dijawab di chat. Kalian mau, Bapak Ibu mau membeli karya yang di sebelah kiri, yang dia cuma warnanya merah, terus dia itu seperti kayak ditulis, kemudian dihapus. Atau di sebelahnya yang warnanya hitam, dicoret-coret, seharga 86,9 juta dolar. Ini bisa dibilang nilainya itu udah hampir 1 triliun, ya. Karena 1 juta dolar itu 15 miliar. Ada yang mau? Silakan tulis di chat. Nah, ini apakah fakta publik? Dan itu apakah bertentangan dengan subjektivisme estetik? Kenapa? Secara subjektivisme estetika, kita nggak akan mungkin mau membeli, mungkin nggak punya kemampuan, ya. Ada yang mau tetapi nggak punya kemampuan atau bagaimana, ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, ini saya sebenarnya perlu yang namanya itu quizzes, ya, ataupun ini saya ingin lihat bahwa kalian pilih nggak gambar yang ini dicoret-coret, ya, coretan mungkin anak-anak kita juga bisa coret. Kemudian setelah itu dijual dengan 69 juta dolar. Ini udah 1 triliun. Apakah ada yang mau beli? Apakah ini fakta publik? Nah, ini yang bertentangan. Kenapa? Nggak banyak orang juga menyukai lukisan ini. Ada yang mau beli? Oke, baik. Nah, ini juga karya ini. Ya, dijual dengan 45.000 dolar. Ada yang tahu ini bahannya dari apa? Silakan di chat atau di unmute. Batu, Batu, ada lagi? Lilin. Bubur kertas. Dari kertas. Ada lagi? Oke, baik. Nah, ini adalah karya yang dijual senilai 45.000 dolar. 45.000 dolar itu bisa dibilangin hampir 700 juta, ya. Hampir mau 1 M. Iya, sekitar 700 juta, ya, dengan patung. Tapi kalau kalian perhatikan, ini agak sedikit jorok, ya. Bahannya ini adalah dibuat dari kotoran manusia.
ya Bapak Ibu. Jadi dibuat dari kotoran manusia. Maka dari itu dia diberikan kaca, ditutupin ya. Saya nggak tahu bagaimana cara membuatnya, apakah dikumpulkan dulu, dicarikan warnanya. Ini nih mungkin agak jorok saya ceritakan ya. Tetapi lagi waktu kita bicara tentang seni, mengapa orang mau membuat ini dengan karya ini, tetapi ada orang yang mau membelinya 600 juta? Apakah ini fakta publik? Begitu kita mengetahui mungkin kita merasa jijik ataupun ini. Nah, kita akan melihat lagi. Jadi artinya fakta publik dengan fakta dengan subjektivisme estetika ini ada kadang berlawanan, ya. Sehingga kita mau nih mengatakan kadang-kadang kita mempertahankan pendapat kita bahwa sebuah karya ini baik atau tidak dengan berdasarkan subjektivisme estetik. Tetapi kadang-kadang fakta publik tidak benar bahwa karya ini kok kelihatannya jelek, tetapi banyak orang ada orang yang mau membelinya dengan harga mahal, ya enggak? Dan ini benar-benar berlawanan dengan nalar kita, ya. Oke. Nah, itulah yang tadi itu dikatakan sebagai subjektivisme estetik. Tidak mesti sejalan dengan yang namanya fakta publik. Kira-kira begitu. Oke. Nah, coba kita lihat yang ini satu lagi. Apakah ini fakta publik? Ada yang udah tahu? Gambar ini. Ini adalah fakta publik. Silakan. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Iya, Laskar Pelangi. Ya, ini adalah foto yang sangat fenomenal. Ya, kalau kita langsung lihat lagi nih foto ini udah langsung tahu ini adalah Laskar Pelangi. Ini adalah fakta publik. Dan orang-orang pun juga langsung menganggap bahwa subjektivisme estetikanya itu adalah karya yang bagus. Walaupun mungkin karya ini dengan rumah yang sengnya itu berantakan, sudah mau hampir jatuh, tetapi ini memiliki nilai estetika yang tinggi. Dan fotonya itu dikenal oleh masyarakat. Nah, inilah yang dikatakan sebagai fakta publik. Oke, kita lanjut lagi. Jadi berarti Bapak Ibu udah mulai ngebayangin ya fakta publik dengan subjektivisme estetika, ya. Nah, maka dari itu kualitas daripada estetika itu seharusnya diakui secara umum, ya. Artinya dia harus mencapai yang namanya itu fakta publik dengan perjalanan waktu. Tapi kadang-kadang di dalam fakta publik itu sendiri juga belum tentu ya diakui oleh semua masyarakat, walaupun hampir diakui oleh semua orang. Ya paling nggak ada 4 ya fakta publik itu diakui oleh semua orang, walaupun ada juga yang tidak mengakuinya. Ya dengan coretan gitu apa sih seninya gitu loh ya. Kemudian ada standar yang tidak terlihat. Jadi artinya dalam hati kita mengakui bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat indah. Kemudian yang ketiga adalah badan ada organisasi yang menyatakan standar yang ada. Nah, begitu juga dengan gambar yang tadi saya jelaskan ini. Walaupun mungkin kalian nggak suka, tetapi ini merupakan karya yang terbaik yang dibuat oleh Tom Lee. Dan ini adalah pelukis yang terkenal. Walaupun cuma coret-coret, tetapi udah diakui oleh apa? Oleh badan internasional atau seni internasional. Begitu juga dengan gambar ini juga, yaitu Mark Rothko. Dan ini merupakan karya dia yang terkenal. Makanya ada orang juga yang mau membelinya sampai 86 juta dolar. Ya, nah, oke. Selanjutnya yang terakhir ada legalitas hukumnya, yaitu yang kita tahu bahwa memang itu diakui sebagai karya pelukis atau karya yang benar-benar terbaik. Nah, kemudian keberadaan daripada konsep estetika seperti memperindah, sublim, menghaluskan, elegan, dramatis, kuat efek, itulah yang dikatakan sebagai fakta publik. Ya, nah sekarang kita akan lihat bagaimana dengan standar estetika. Karena kadang-kadang fakta publik itu sering dikaburkan dengan apa? Dengan subjektivisme estetik. Yang tadi yang saya katakan, kok karya yang ada ini kok jelek tapi nilainya bisa tinggi. Nah, maka dari itu kita akan belajar pada malam ini ada 4 standar yang seharusnya menjadi karya itu sebagai karya seni yang diakui sebagai fakta publik. Yang pertama, itu adalah keterampilan secara teknis. Jadi artinya seorang pelukis, dia memang pelukis, tangannya memang ahli, dia juga bisa memiliki keterampilan, dan dia memang berlatih sampai menjadi seorang pelukis yang beneran,
bukan asal-asalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validitas. Validitas ini bercerita tentang kita akan jelaskan lebih pada slide berikutnya ya. Yang ketiga adalah intellectual content. Ini adalah worldview-nya. Dan yang keempat adalah integrasi antara konten dengan vehicle atau isi dan medianya yang disampaikan. Oke, yang pertama. Ini pasti Bapak Ibu udah langsung tahu lah ya. Artinya bahwa apa? Karya itu adalah ditentukan bagi seseorang yang memang di dalam hatinya, di dalam karyanya, di dalam dia punya kehidupannya, mengabdikan diri pada karya tertentu. Jadi artinya bahwa dia memang pelukis, memang dia hidupnya sehari-hari adalah pelukis, atau pemusik, ataupun yang lainnya. Itulah yang technical excellent, keterampilan secara ini. Tetapi ini belum cukup. Dia perlu yang namanya itu validity. Validity itu artinya apa? Bahwa dia pemainnya gitar, memang dia hidupnya itu ada konsisten di dalam gitar. Dan ini adalah untuk seni, bukan untuk yang lainnya. Tapi kadang-kadang kita sering memang asal-asalan ya, tidak konsisten menampilkan yang namanya worldview. Sebenarnya apa sih yang namanya worldview? Kita akan lihat pada posisi yang ketiga. Jadi validitas ini artinya adalah kejujuran artis mengekspresikan dirinya ya, dan dia tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial aja, tetapi benar-benar mendapatkan pengakuan dari masyarakat, yaitu ada fakta publiknya. Nah, sekarang yang ketiga. Kita lanjutin lagi. Jadi orang yang tidak memiliki validitas itu biasanya kemungkinan ada terlalu memikirkan mengenai tentang uang. Dia itu jadi karyanya itu benar-benar tidak serius ditekuni ya, walaupun mungkin ada ini. Jangan terpaku pada uang, kira-kira begitu. Kemudian memuaskan pemesannya. Kemudian juga melakukan ini tidak melihat karyanya sebagai perwujudan yang sungguh-sungguh. Ya, nah seorang seniman itu perlu yang namanya itu intellectual content. Apa itu intellectual content? Ini adalah worldview, yaitu cara pandang dari seniman itu sendiri. Contohnya adalah cara pandangnya, mindset-nya, kebiasaan pengalamannya, latar belakang pendidikan, latar belakang kebudayaan. Contohnya adalah latar belakang saya mungkin ya, kalau saya adalah dari etnis China, ya enggak? Nah, mungkin beberapa daripada kebudayaan saya ini berpengaruh terhadap lukisan saya, mungkin. Walaupun mungkin saya juga, karena saya udah tinggal dan hidup di Indonesia, maka saya itu menyenangi apa yang namanya itu budaya di Indonesia. Dan saya mungkin konsisten mengangkat budaya tertentu di Indonesia. Bisa aja. Ataupun etnis, ataupun yang lainnya. Kemudian etika dan moralitas. Dan juga kepercayaan. Latar belakang agama kita, ini adalah worldview kita juga. Entah dia Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Ya. Nah, yang keempat adalah integrasi antara isi dengan aspeknya. Jadi artinya 3 hal ini, saya punya keahlian, saya punya validitas, saya punya worldview, itu benar-benar sejalan dengan hasil karya yang ada. Jadi karyanya itu memiliki makna. Coba kita lihat karya yang ada, ya, seperti kayak contoh tadi. Ya, kenapa orang mau membuat karya ini? Padahal ini bahannya itu adalah dari apa? Dari kotoran manusia, ya kan? Patung ini, coba kita lihat ini. Patung ini, ternyata dia memiliki yang namanya itu estetika sendiri. Dia ada yang namanya itu tujuannya. Jadi karya ini yang dikatakan bahwa mungkin ya, saya nggak tahu apa maksud daripada dia menceritakan, dia membuat patung ini dari kotoran. Mungkin ada dia memiliki satu konsep seni ataupun makna dan tujuan yang mengatakan bahwa justru karya itu bisa lahir dari kotoran sekalipun. Dan itu menjadi sesuatu yang indah. Yang mungkin dihina orang, mungkin dijauhi orang, tetapi dia ini. Nah, konsep atau karya ini, atau worldview inilah yang dia itu tampilkan dan dia mau memberikan karyanya. Nah, kita juga bisa melihat ada beberapa pelukis yang memang seperti kayak Avandi, dia adalah ekspresionistis. Ya, karyanya selalu ekspresi. Dan itu adalah benar-benar merupakan fakta publik
dan juga merupakan suatu standar yang menyatakan dia punya validitas. Dia benar-benar konsisten dengan apa? Karyanya itu. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya sebelum kita selesai, jadi dari karya ini akan muncul yang namanya itu gaya atau style dari karya seni dan berkaitan dari apa? Isi dan pesan dari karya itu, ya. Nah, kemudian dari karya 4 karya seni ini, maka kita akan muncul yang namanya itu 3 pandangan atau 3 tingkat pandangan karya. Lagi waktu kita mau bikin yang namanya itu drama, maka kita bisa melihat kita berada pada posisi yang mana. Yang pertama, pandangan yang pertama, itu dianggap adalah seni. Jadi nggak ada pesannya, tidak ada yang bisa dianalisa. Pokoknya kalau saya mau bikin ini karya ini, ya udah saya bikin. Waktu saya lagi mood, ya saya udah saya bikin. Kalau saya lagi nggak mood, saya nggak bikin. Kalau saya mau bikin yang namanya itu dari kotoran manusia, ya saya mau bikin aja. Ada nggak artinya? Nggak ada. Saya lagi pengen aja. Nah, ini adalah seni yang sebagai seni. Dan ini pendapat ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena seorang seniman harusnya memiliki tujuan membuat seni tersebut. Sehingga makanya muncul yang namanya itu pandangan yang kedua. Yaitu apa? Seni, nah ini yang tadi ya, bahwa dia ada tujuannya. Bahwa dari kotoran yang paling rendah, yang paling ini, bisa muncul yang namanya itu karya yang indah. Mungkin itu yang disampaikan oleh si Milo. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, yaitu adalah seni sebagai pesan. Jadi pendapat ini bahwa seni ini benar-benar memiliki pesan yang ingin disampaikan. Tetapi pandangan ini ya cuman pesan doang, ya, bahwa ini karya juga bukan seni yang terlalu ini. Contohnya apa? Smoking and cancer. Jadi kalau kamu merokok, maka kamu akan dapetin kanker. Ya, jadi karyanya seni, benar. Tetapi pesan doang. Nah, maka dari itu kita masuk di dalam pandangan yang ketiga. Nah, pandangan yang ketiga selalu ada muncul lagi kata apa? Konsisten. Dan menunjukkan identitas dan latar belakang. Identitas dan latar belakang itu apa? Yaitu validitas dan worldview-nya. Barulah dia bisa masuk di dalam seni yang bisa dihargai. Nah, prosesnya adalah gabungan dari yang pertama, yang tadi ini, seni sebagai seni, dan seni sebagai pesan, dan seni adalah sebagai worldview-nya. Nah, dengan inilah baru kita bisa mendapatkan karya seni yang benar-benar indah dan dapat diakui.